Kita nggak sadar kalau di media sosial, berita buruk dan drama lebih cepat viral dibanding hal-hal positif. Kenapa kita lebih tertarik lihat seleb berantem daripada tips sukses? Di video ini, kita bakal bahas fenomena konsumsi konten. Kenapa drama dan kontroversi selalu laris dibanding konten edukatif atau inspiratif? Manusia itu secara alami tertarik pada hal-hal yang memicu emosi. Ini ada hubungannya dengan evolusi otak kita. Ketegangan dan konflik bikin kita lebih fokus. Emosi negatif, marah, takut, cemas, lebih mudah diingat daripada informasi biasa. Gosip and drama dulu digunakan untuk bertahan hidup, mengetahui siapa teman dan siapa lawan. Itulah kenapa berita buruk dan drama seleb lebih cepat viral daripada berita positif. Contohnya ketika dua seleb besar saling sindir di media sosial, langsung jadi trending. Kasus perselingkuhan dan rumah tangga. Ingat nggak betapa hebohnya berita seleb yang ketahuan selingkuh? Netizen langsung jadi detektif yang mencari bukti. Pernyataan kontroversial. Kadang ada figur publik yang sengaja bikin pernyataan nyeleneh biar viral. Entah itu karena opini ekstrem atau candaan yang dianggap berlebihan. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan, Mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Lipo Dabo. Yang kedua, algoritma media sosial memperparah. Dulu, berita viral muncul karena kejadian besar. Sekarang, algoritma media sosial yang menentukan apa yang terjadi. Konten yang bikin orang emosi, marah, kagum, terkejut, lebih sering dikomentari dan dibagikan. Semakin banyak interaksi, semakin sering konten itu muncul di beranda orang lain. Akhirnya, drama dan kontroversi jadi bisnis yang menguntungkan. Orang suka kepo dan merasa punya hak buat ikut campur. Banyak yang pro dan kontra, makin ramai debatnya, makin naik engagementnya. Media sosial itu bukan soal mana yang benar atau salah, tapi mana yang paling menarik perhatian. YouTuber yang bikin prank atau sosial eksperimen berlebihan. Ada yang berpura-pura miskin, ada yang pura-pura kena masalah hukum. Semua demi views. Judul berita yang provokatif, artis X bangkrut gara-gara skandal, padahal isi beritanya nggak sedramatis itu. Thumbnail dan caption menyesatkan. Kadang judulnya bilang breaking news, tapi isinya spekulasi tanpa bukti kuat. Kenapa bisa viral? Clickbait bikin orang penasaran dan akhirnya nonton sampai habis. Algoritma YouTube dan TikTok bakal memprioritaskan video dengan watch time tinggi. Yang ketiga, fenomena guilty pleasure. Banyak orang nggak mau ngaku, tapi sebenarnya menikmati drama. Ini disebut guilty pleasure, di mana kita tahu itu nggak penting, tapi tetap nonton. Contohnya, dua fandom K-pop yang ribut di Twitter gara-gara idolanya dibandingkan. Debat panas di kolom komentar. Satu akun kasih pendapat kontroversial, terus ribuan orang nyerbu dan debat panjang lebar. Cancel culture and boycott. Seseorang bikin kesalahan, langsung dihujat habis-habisan dan diminta hilang dari dunia maya. Kenapa bisa viral? Manusia suka memilih pihak dalam sebuah konflik. Netizen merasa perlu membela atau menyerang seseorang, makin panas makin rame. Kenapa bisa begitu? Melihat masalah orang lain bikin kita merasa lebih baik, rasa ingin tahu alami apa yang bakal terjadi selanjutnya, mengisi waktu kosong tanpa perlu mikir berat. Drama itu seperti junk food, gampang dikonsumsi, enak, tapi nggak selalu sehat buat otak. Yang keempat, efek buruk jika kebanyakan konsumsi drama. Bahaya kalau keseringan, bikin kita lebih sering marah dan cemas karena terlalu banyak drama negatif. Mengurangi fokus dan produktivitas karena lebih banyak scroll daripada belajar. Bisa bikin pola pikir negatif, suka ngejudge, gampang terprovokasi. Kontroversi dalam politik dan sosial, pernyataan pejabat atau tokoh publik yang nyeleneh.
Satu kalimat bisa bikin satu negara ribut karena banyak yang merasa tersinggung atau nggak setuju. Debat isu sensitif seperti agama, gender, atau hukum, orang suka menyuarakan pendapatnya, apalagi kalau menyangkut keyakinan atau nilai hidup mereka. Teori konspirasi yang bikin heboh, misalnya isu tentang pemimpin dunia yang katanya dikendalikan oleh elit global. Kenapa bisa viral? Orang suka merasa benar dan ingin menyebarkan opini mereka. Makin kontroversial, makin besar kemungkinan orang ikut nimbrung. Jadi kesimpulannya, kita suka nonton drama dan kontroversi, karena otak kita memang tertarik pada konflik dan emosi yang kuat. Media sosial dan algoritma memanfaatkan ini buat menaikkan engagement. Jadi jangan heran kalau konten seperti ini selalu muncul di beranda kita. Pertanyaanmu, tipe yang menikmati drama atau lebih suka menghindari? Share pendapatmu di komentar. Batasi konsumsi konten negatif. Pilih konten yang bisa menambah wawasan atau inspirasi. Gunakan media sosial dengan sadar, bukan sekadar hiburan berlebihan. Konten drama itu adiktif. Kita semua pasti pernah terjebak konsumsi drama dan kontroversi karena itu memang dirancang untuk bikin kita betah nonton. Tapi kalau nggak dikontrol, bisa merusak cara berpikir dan kebiasaan kita. Tulis di komentar, kamu pernah kecanduan nonton drama di media sosial? Atau punya cara sendiri buat menghindarinya? Like and share video ini, biar lebih banyak orang sadar soal cara kerja algoritma media sosial.